Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Restu. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktu yang disediakan bagi grup kami. Kami dari grup 10 yang terdiri dari Ade Saiful Rohman, Berlian Santosa Suryadi, Linda Salehawati, dan tentunya tak lupa saya sendiri, Hertin Indira Utoyo. Topik presentasi yang akan kami sampaikan malam ini adalah bab 2 mengenai bagaimana memahami ujaran. Presentasi akan diawali oleh Berlian, dilanjut dengan Linda, dan diakhiri dengan Ade. Terima kasih sebelumnya atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah, sekarang kita mulai. Saya akan menjelaskan di sini bagaimana kita memahami sebuah ujaran. Seseorang dapat dikatakan bisa memahami atau mengerti suatu pesan verbal yang disampaikan apabila dia sudah mendapatkan makna dari pesan atau stimulus tersebut. Dalam bukunya Bapak Sujono Darjowijojo dan Bapak Arifudin mengungkapkan bahwa ada 3 unsur dalam strategi pemahaman ujaran tersebut, yakni yang pertama adalah unsur pengetahuan dunia, yang terdiri dari pengetahuan universal, di mana pengetahuan manusia tentang segala yang ada di dunia ini. Yang kedua, pengetahuan lokal, yaitu pengetahuan spesifik manusia terhadap suatu budaya atau masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, yaitu pengetahuan aksidental, di mana pengetahuan manusia tentang suatu peristiwa dalam kehidupan suatu masyarakat yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan unsur strategi sintaktik, di mana kalimat mempunyai konstituen, dan konstituen itu memiliki struktur. Konstituen tersebutlah yang membantu kita untuk memahami sebuah ujaran. Ini yang disebut dengan unsur strategi sintaktik. Yang terakhir yaitu unsur strategi semantik, di mana manusia memahami ujaran dengan menggunakan nalarnya. Dalam bukunya Bapak Arifudin mengatakan bahwa untuk memahami ujaran dengan menggunakan nalar ini ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan perilaku, yaitu di mana pemahaman yang direfleksikan dengan respons ekoik atau intraverbal. Yang kedua yaitu pendekatan linguistik, di mana pemahaman ujaran verbal ini sangat tergantung pada kompleksitas sebuah ujaran. Karena semakin sebuah kalimat semakin sulit untuk dipahami, maka akan semakin kompleks kalimat tersebut. Hal ini dikarenakan untuk memahami setiap kalimat tersebut, kita perlu merekonstruksi kalimat pada tiap tingkatan, termasuk tingkatan transformasinya. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan pendekatan kognitif, di mana pemahaman yang diperoleh apabila kalimat atau ujaran yang kita terima itu memunculkan suatu representatif kognitif yang disebut makna. Berikut apa yang dikatakan struktur batin dan struktur lahir. Suatu ujaran memiliki struktur lahir dan struktur batin. Abraham Noam Chomsky mengatakan bahwa seseorang dapat memahami atau mengerti satu kalimat apabila dia dapat memahami makna apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. Di sini bahasa memiliki struktur ganda, yaitu struktur dalam atau struktur batin atau deep structure, dan struktur luar atau struktur lahir atau surface structure. Kedua struktur ini merupakan satu kesatuan. Tidak terdapat adanya perbedaan. Namun, terkadang kedua struktur ini terdapat perbedaan. Contoh sebuah kalimat. Apakah ibu bisa duduk? Makna ujaran di atas memiliki struktur ganda. Yang pertama, kita mempunyai interpretasi bahwa si pengujar memintanya untuk duduk. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh ibu tersebut adalah menoleh sekeliling untuk mencari sebuah kursi. Yang kedua, bahwa di sini pengujar hanya sekedar bertanya, apakah ibu tersebut bisa duduk dengan luka yang cukup parah pada lutut ibu tersebut misalnya, dan bukan meminta ibu tersebut untuk duduk. Demikianlah dari saya, rekan saya akan menjelaskan hal berikut. Konstituen sebagai realita psikologis. Eman mengatakan, orang mudah mengingat kata-kata yang berada di dalam satu konstituen yang sama. Konstituen bukanlah hanya sekedar penggalan kata yang sifatnya ambiter saja.
Kekeliruan sedikit saja dalam melakukan pemotongan kata maka akan mempengaruhi pendengaran dan mengganggu komprehensi. Karena pada dasarnya konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaksis yang kuat. Contoh dari penggalan kata dalam kalimat berikut ini. Beberapa keluhan karyawan tidak disampaikan dengan benar kepada pihak pimpinan. Perusahaan yang berakibat keputusan pimpinan tidak dapat memecahkan masalah yang dikeluhkan karyawan. Kalimat di atas terbentuk berdasarkan penggalan-penggalan kata yang dijabarkan. Sulit ditangkap maknanya, berbeda dengan kalimat berikut ini. Beberapa keluhan karyawan tidak disampaikan dengan benar kepada pihak pimpinan yang berakibat keputusan pimpinan tidak dapat memecahkan masalah yang dikeluhkan karyawan. Kalimat di atas terbentuk berdasarkan penggalan-penggalan yang lebih terstruktur, lebih mudah ditangkap maknanya. Next, ambiguitas. Menurut Gemsbacher, terdapat dua macam teori mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda. Pertama, teori Garden Path, dan kedua, teori Fraser. Orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas dapat dibagi menjadi dua macam, yakni ambiguitas leksikal dan ambiguitas gramatikal. Ambiguitas leksikal penyebabnya adalah bentuk leksikal. Contoh, Bapak tahu dari mana? Tahu di sini mengandung dua makna. Makna yang pertama, tahu artinya mendapatkan informasi. Maka akan muncul jawaban. Bapak tahu dari mana? Dari Bapak A. Lalu yang tahu kedua, maknanya adalah jenis makanan. Maka akan muncul jawaban. Bapak tahu dari mana? Dari Sumedang. Dari kalimat tersebut muncul denotasi dan konotasi yang berbeda, sehingga akan menimbulkan jawaban dari pendengar yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pengujar. Dan yang kedua, ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal dibagi menjadi dua, ambiguitas sementara dan ambiguitas abadi. Ambiguitas sementara, fungsi sintaksis suatu bentuk leksikal berstatus ambigu, sampai pada suatu saat di mana kita memperoleh kata tambahan yang memudari ambiguitas itu. Sedangkan ambiguitas abadi, kalimatnya masih tetap ambigu, meskipun kita sudah sampai pada kata terakhir. Untuk contoh umumnya seperti ini. Adik pemuda yang tampan itu adalah seorang dokter. Secara sintaksis yang sempurna, kata tampan merujuk pada adik dari pemuda atau merujuk kepada pemudanya, tergantung dari maksud pengujar di dalam hatinya. Sehingga ujaran yang lebih baik adalah adik dari pemuda tampan itu adalah seorang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Restu, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Hertin, Bu Linda, dan Pak Barlian yang telah memaparkan bagian-bagian dari bagaimana memahami ujaran. Terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari bagaimana memahami ujaran ini. Dalam KBBI, ujaran _ujar_an_n kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Ujaran yang dipergunakan untuk menggambarkan atau memberikan peristiwa, proses, keadaan, dan sebagainya, dan sifatnya benar atau tidak benar. Ujaran yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan dengan pengungkapannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Strategi untuk memahami ujaran dapat menggunakan strategi sintaktik dan strategi semantik. Ambiguitas dapat terjadi pada tingkat fonetik, pengujaran yang terlalu cepat, leksikal. Setiap kata dapat memiliki lebih dari satu makna,
dan tingkat gramatikal pada tataran morfologi dan sintaktis. Demikian kesimpulan dari kami kelompok 10 bagaimana memahami ujaran. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita beranjak kepada sesi diskusi dan mungkin sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.